kami lanjutkan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir di sini dari komunitas Kasbi, komunitas Road Track Semanggi, dan komunitas OI. Terima kasih ya sudah hadir di NDC pada malam hari ini. Dan pemirsa, saat ini ada dugaan terjadi kampanye SARA menjelang pemilu Kada DKI Jakarta putaran kedua. Nah, sejauh manakah larangan dari kampanye SARA ini? Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini dengan Ketua Panwaslu DKI Jakarta. Langsung saja kita sambut Ramdan Syah. Ketemu lagi, tapi tadi saya nggak sebutin loh. Kenapa? Komunitas, saya juga anggota komunitas. Komunitas apa? Kopasgat, komunitas pasukan gigi agak tanggal. Ada lagi komunitas baru, bisa aja Mas. Saya ketua loh, benar. Oh, ketuanya? Tadi mana? Bang Ucle boleh. Sekjen boleh. Kalau dari usia lebih cocok Dewan Suro seharusnya dia. Ya ampun, sepuh banget ya. Iya, itu. Mas Ramdan, kita kan mau menjelang pemilu kada putaran kedua untuk DKI Jakarta. Saat ini makin pusing pastinya dong sebagai Ketua Panwaslu. Makin banyak laporan pelanggaran yang masuk tentunya. Dan tentunya sekarang yang sedang hangat adalah mengenai kampanye SARA. Betul. Ini sudah ada berapa laporan yang masuk? Pertama, kalau laporan sih sangat banyak sekali ya. Tapi lebih pada hal yang generik. Tapi yang pada SARA ini di Jelambar ada, kemudian Jelambar Baru. Kemudian di Jakarta Timur juga ada. Jakarta Selatan juga satu, jadi ada 3, dan di kantor Panwaslu DKI itu ada 1, jadi ada 4. Tetapi sekali lagi tadi Mbak Melani bilang apakah saya stres, sebenarnya saya agak tertekan sebenarnya. karena saya tertekan, kemudian kemarin sebelah saya itu ada yang kemudian terinjak, karena tertekan jadi terinjak, akhirnya nangis gitu. Oh, ada yang nangis, bisa aja. Itu nangis ternyata bukan karena gimana, karena keinjak sama Mas Ramdan. Nggak tertekan gitu Mas, ketekan gitu. Tertekan, maka lihat-lihat Tapi ada dua juga, ada persoalan lagi sebenarnya terkait dengan isu SARA ini ya. Kawan-kawan, jadi kita melihat pada konteks ya. Dalam kampanye itu kan harus menyampaikan misi-misi program pasangan calon. Tetapi kemudian apakah boleh menyampaikan sesuatu ayat misalkan di gereja, kemudian di masjid atau di kuil, kita Panwas selalu menyatakan bahwa silahkan, nggak ada masalah menyampaikan ayat kulil haq walau kanal murad, mengatakan sesuatu kemudian puntu pahit misalkan. Tetapi tentu saja ketika menyampaikan dalam batas konteks wilayah privasi masjid misalnya atau gereja, jangan kemudian ngajak yang lain misalkan atau menjelekan yang lain. Itu nggak ada masalah sebenarnya kalau menyampaikan itu saja. Tetapi kita lihat dari 4 laporan yang Panwaslu terima, ini kan ketika menyampaikan pilihlah yang seiman, tapi kemudian konteksnya kemudian menyampaikan yang ini lebih jelek, yang ini lebih buruk, atau agamanya ini berbeda, jangan pilih yang ini, lebih konteksnya pada menghina suku, menghina agama atau ras, dan mungkin menghina, ada satu lagi Mas, selain SARA ada lagi yang baru, SARAK namanya. Apa SARAK? Ya, dilarang menghina suku, agama, ras, dan gigi. Tetep loh. Mas, tapi jika seorang pemuka agama misalnya ceramah di depan jemaah begitu, kemudian mengutip ayat Al-Quran dalam konteksnya ceramah, kan nggak masalah dong sebenarnya? Itu nggak ada masalah, selama kemudian itu tidak mengkaitkan dengan pasangan calon sebenarnya. Tidak boleh menyebutkan nama? Tidak boleh menyebutkan pasangan calon, artinya gini, ketika silahkan, kemarin kan ada pemuka agama yang menjelaskan tentang identitas calon misalkan. Agamanya ini adalah Islam, kemudian etnisnya adalah Betawi, yang satu lagi adalah Jawa, etnisnya adalah kemudian Jawa tadi, kemudian agama adalah Islam. Nah ini tentu saja selama itu sudah menjelaskan identitas tidak masalah. Tetapi kemudian sekali lagi, apa sih yang disebut dengan black campaign? Yang disebut black campaign sesuatu yang privat dibawa ke domain publik. Apa sih yang privat? Tadi soal identitas agama, identitas suku, nggak boleh lah kemudian misalnya identitas suku, kemudian ini suku ini lebih buruk. Nggak ada. Yang namanya budaya, kultur itu tidak ada yang lebih buruk di sini. Artinya ketika bicara etnisnya mau Tionghoa, kemudian agamanya pun berbeda, itu nggak ada masalah, no problem gitu loh. Mas, kalau di waktu putaran pertama dulu, menjelang putaran pertama, ada juga nggak laporan mengenai kampanye SARA? Pada putaran pertama, kami kemudian melihat ada 2 isu yang kemudian muncul, selebaran gelap yang kemudian kita tertibkan, kemudian ada spanduk selebaran gelap yang kemudian ditempelkan menghasut kepada salah seorang pasangan calon yang waktu itu menjadi katakanlah di daerah sebagai pemimpin, dan ini berhasil turunkan Jakarta Barat. Kemudian satu lagi terkait dengan spanduk-spanduk yang muncul yang bunyinya ataupun poster, satu guru satu ilmu.
Jadi gurunya itu adalah pasangan calon, mohon maaf, kemudian satu lagi adalah terpidana. Nah ini kan kita sudah turunkan, makanya kemudian pada putaran kedua Panwas melakukan kampanye terkait dengan jangan lakukan yang sara. Jadi politisasi agama, kami seperti ini kampanyenya. Kemudian kami menyampaikan himbauan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama, ini himbauannya, ini ada kerjasamanya. Kami menghimbau kepada semua pemuka agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, jangan kemudian menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye. Kedua, jangan juga melakukan itu menghasut, menghina seseorang atau kemudian golongan ataupun agama di tempat ibadah ini. Karena ancamannya kalau dilakukan 116 ayat 1 dilarang kampanye yang di luar jadwal ditetapkan oleh KPU, atau kemudian menggunakan tempat ibadah, atau yang pasal 116 ayat 2 menghasut ataupun menghina. Jadi ketika pada putaran pertama muncul isu ini, maka pada putaran kedua kami segera sigap membuat antisipasi dengan kampanye seperti ini. Dan kemudian kampanye ini kami lanjutkan dengan bertemu dengan pimpinan agama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian buka puasa bersama, tetapi ternyata ya akhirnya masih tetap muncul. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau kita tidak melakukan kampanye. Mungkin lebih banyak lagi, atau mungkin hari ini saya tidak tahu apakah ini fenomena gunung es, hanya 1 atau 2 yang muncul, tetapi di bawah masih banyak terjadi yang namanya politisasi agama. Mas, terkait dengan Rhoma Irama. Iya, dari tadi ngomongin soal ketekan, nangis, nah itu jadi penasaran. Rhoma Irama kan mengatakan menolak untuk minta maaf karena memang tidak merasa bersalah dan hanya menyampaikan ceramah agama begitu. Iya. Udah dipanggil Panwaslu kan ya? Nah, sampai mana sekarang Mas prosesnya? Jadi ketika Bang Haji ini kami panggil, tentu saja saya senang sekali seorang tokoh besar yang kebetulan saya ngefans juga. Ini Bang Haji ketika datang kemudian menjelaskan bahwa tentu saja kan Bang Haji sebagai terlapor. Sebagai terlapor kan kalau kita teruskan maka menjadi tersangka. Kalau pihak kita dorong ke polisian kemudian menjadi terdakwa, terakhir jadi terpidana. Dan kita khawatir bahwa sebuah tadi saya sebutkan, fakta ini belum tentu sebuah kebenaran. Ketika kita lihat yang namanya sebuah besi, kita celupkan dalam sebuah air, kolam air, itu akan terlihat besinya bengkok. Padahal besi itu adalah tidak bengkok. Kebenarannya benar, itu adalah besinya adalah lurus, lempang. Nah sekali lagi ketika kita menemukan laporan masyarakat, melaporkan ada video 7 menit yang dugaannya adalah sara, kami merekonstruksi. Rekonstruksinya adalah memanggil satu jemaah masjid, jemaah yang saat itu hadir, pengurus masjidnya, kemudian ada orang yang dirugikan, misalnya di timnya Pak Jokowi, Ahok, misalnya Jokowi Basuki, dan kemudian kami juga memanggil terlapornya Bang Haji Rhoma Irama, karena tentu saja kami harus mendapatkan utuh, bagaimana sih versinya Bang Haji ini, apakah ini yang disebut kampanye, apakah Bang Haji menyampaikan ini bukan kampanye, ini adalah dakwah. Ini harus kita rekonstruksi dengan benar sehingga kita bisa lihat utuh. Apakah sebuah peristiwa ini ada peristiwa hukum atau bukan. Iya, saya juga menyayangkan kalau Bang benar itu terjadi oleh Bang Haji. Karena lagunya Bang Haji itu sebetulnya sebenarnya anti sara sebenarnya kan. Yang gimana sih Mas? Menolak sara sebenarnya. Kayak lagunya bagaimana Bang? 200 dulu 135 juta ya. Sekarang udah meningkat lagi ya. Ada 135 juta, tapi karena penduduk Indonesia itu bertambah jadi kira-kira 250 juta. Ada kira-kira. Indonesia itu semua suku disebutkan. Ada Sunda, Teret, ada Jawa, Teret, ada Batak, Teret, ada Teret. Mas Iwel, Mas Ucre, Mbak Melani, sebenarnya saya juga jadi curiga kenapa Bang Haji nangis. Ya itu kenapa? Karena saya cuma mengajukan 38 pertanyaan, kurang ternyata 135, saya capek Mas. Masih kurang itu. Jadi ada berapa pertanyaan sih semua? Cuma 38. Hanya 38. Dan saya nggak mau kalau sampai 135 juta. Ya capek Mas, kapan selesainya? Akhirnya mungkin sampai Bang Haji bilang, Pak Ramdan, kalau masih ada kurang, nanti kita lanjutkan sambil, lari pagi, teret gitu. Tapi nggak boleh Mas, nggak boleh kita mencela seperti itu. Jadi dulu kan ada golput ya. Iya. Kalau pada putaran pertama golongan putih, kita kan sampai 36,4% di DKI pada putaran pertama. Dan kita tentu saja menolak pada kita yang demokrasi yang pertama, menolak golput, golongan pencari uang tunai. Sekarang kita harus membuatkan campaign terkait dengan golok. Golok apa tuh? Golongan pengolok-olok agama. Golongan pengolok-olok. Saya waktu menjelang putaran pertama tuh jarang mendengar kampanye dengar ada kampanye sara dan sebagainya. Baru sekarang ini. Kenapa baru muncul sekarang, Mas? Ya justru ini kan ketika pada putaran kedua kan mengerucut tinggal 2 pasangan calon. Nah ini menurut saya semua pasangan calon kan ingin menang gitu kan. Tentu saja saya berharap
Ada teori Merton misalkan yang mengatakan kalau tujuan positif maka cara juga harus positif. Atau dalam bahasa agama hari ini, dalam bahasa Islam misalkan wala talbasul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ketika tujuannya itu hak benar, maka prosesnya juga harus benar. Jangan yang batil. Untuk itu sekali lagi terkait dengan isu SARA ini tentu saja kita rawan. Orang kan nggak semuanya paham bahwa terkait dengan menjelaskan tentang suku, menjelaskan agama, itu semua orang nggak semua paham. Jangan-jangan, loh ini jangan-jangan mengolok-olokkan gitu. Kalau di Jakarta mungkin pemilih Jakarta rasional dan cerdas seperti teman-teman di sini. Tetapi kalau di tempat lain, isu seperti ini kan sangat rawan sekali dan terjadi potensi konflik horizontal sangat besar sekali. Nah, Mas Rana bilang tadi bahwa pemilih Jakarta cerdas. Apakah kampanye SARA ini mempengaruhi pilihan nggak? Ya, ntar jadi golput nggak orang-orang malah? Kalau di beberapa penelitian dilakukan oleh majalah berita mingguan Tempo, 86% misalkan isu SARA dari responden yang ditanyakan tidak pernah berpengaruh signifikan nggak ngaruh. Okay. Tetapi jualan dengan cara seperti ini atau teknik untuk melakukan komunikasi politik seperti ini tentu saja ini nggak tepat. Menurut saya janganlah melakukan politisasi agama. Dan siapapun ya, maksud saya kita tidak bicara soal case yang hari ini, tapi siapapun jangan. Kalau itu dilakukan sungguh terlalu. Wah, baik. Kita berharap semoga putaran kedua berjalan lancar ya. Dan seluruh warga Jakarta bisa menggunakan hak pilihnya. Semuanya milih ya nanti ya. Ikutan ya. Setuju? Oke, terima kasih Mas Ramdan. Dan Mirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali saat lagi di NDC Neo Democracy. Kalau saya ditanya soal kampanye SARA, saya memilih untuk no comment. Saya lebih suka bicara Sarah Azhari atau Yuni Shara. Enak nih. Apaan nih? Kecut banget. Minum jeruk. Nutrisari aja.